Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus, adapun tujuan dari seri Berjumpa dengan Kuasa Allah atau Encountering with the Power of God adalah untuk memperlihatkan kepada sahabat sekalian bahwa Allah ingin berjumpa dengan kita bukan sekedar melalui informasi di mana kita belajar tentang Dia, tetapi melalui transformasi pribadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita boleh saja pergi ke pertemuan-pertemuan ibadah secara teratur, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Yang nyata, yang transformatif setelah itu. Karena saya percaya bahwa semua orang yang berjumpa dengan Tuhan, baik di Perjanjian Lama maupun dengan Yesus Kristus di Perjanjian Baru, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi daripada sebelumnya. Dan pada waktu Tuhan siap untuk memberikan kepada kita sebuah pengalaman baru bersama dengan Dia, Dia akan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam keadaan yang hanya Dia yang bisa mengeluarkan kita dari sana. Dia akan melakukan dengan jalan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dalam segmen yang pertama ini, kita akan melihat satu kekuatan yang tidak biasanya di dalam menolong seseorang keluar dari krisis kehidupan, yaitu kuasa pujian. Kuasa pujian. Dan bacaan kita pada hari ini adalah dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 30. Ini salah satu kisah favorit saya di Alkitab, yaitu Raja Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat mendengar bahwa ada 3 kerajaan yang bersatu, aliansi Raja Moab, Raja Amon, dan orang Meunim yang ada di seberang daripada Laut Mati sekarang. Mereka sudah berkumpul di satu daerah yang bernama En-Gedi sekarang ini. Dan mereka siap untuk turun menyerang kerajaan Yehuda. Dan pada waktu mereka mendengar itu, ketakutanlah raja ini karena jumlah mereka begitu besar. Pada waktu mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa, Raja Yosafat mengumpulkan semua rakyat, memerintahkan mereka untuk berpuasa dan berdoa mencari Tuhan di dalam ayat yang ketiga dan keempat. Dan pada waktu semua rakyat sudah berkumpul di depan bait suci, dan kemudian berdirilah Yosafat dan berdoa kepada Tuhan. Di depan bait suci itu, dia persis melakukan doa yang dilakukan oleh Raja Salomo pada waktu dedikasi bait suci 100 tahun yang lalu. Dan apa yang dinaikkan oleh Yosafat persis seperti apa yang didoakan oleh Salomo, yaitu tentang bagaimana Tuhan akan menjawab ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Di sini sahabat Lexio Divina, sekali lagi kita belajar pentingnya mempelajari apa yang terjadi di masa lalu, karya-karya Tuhan di masa lalu, dan menjadikan itu sebagai dasar kita percaya sekarang ini, bertindak sekarang ini, bukannya malah kita mengkhawatirkan akan apa yang akan terjadi di masa depan. Apa doa mereka? Dari ayat 3 sampai 12 ini doanya, yaitu mereka mengakui kedaulatan Allah dan kemahakuasaan atas semua yang ada di dunia ini. Kita mesti ingat, Tuhan berdaulat, Tuhan Maha Kuasa atas segala perjalanan kehidupan manusia sampai sekarang. Tidak ada yang lepas kendalinya Tuhan. Yang kedua, mereka berdoa dan mengingatkan Tuhan bahwa mereka ini adalah umat Tuhan, umat perjanjiannya, dan nama Tuhan ada pada mereka. Tuhan memberikan pembebasan, jawaban kepada Abraham, Tuhan juga pasti akan menjawab mereka. Yang ketiga, mereka berdoa supaya hanya Tuhanlah yang bisa membebaskan mereka dari semua krisis ini seturut dengan janjinya. Janjinya itu di dalam ayat 9 dikatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yaitu pedang, bisa perang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di depan bait suci, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia meminta Tuhan bergerak
dari kediaman yang kudusnya untuk menolong mereka dalam krisis. Lalu mereka berdoa meminta Tuhan melakukan intervensi atas keadaan mereka. Karena alasan yang mereka sedang hadapi sama seperti alasan 100 tahun pada waktu Salomo berdoa. Dan Tuhan pasti akan menepati janjinya. Bagaimana jawaban Tuhan kepada Yosafat dan bangsa Israel yang sedang berseru? Melalui utusannya di dalam ayat 14, 15 sampai 17 dikatakan, janganlah takut, jangan mau digentarkan, karena peperangan ini milik Tuhan. Jangan takut, jangan mau digentarkan, peperangan ini milik Tuhan. 2 kali diingatkan kepada mereka. Artinya ini serius. Bahwa peperangan ini milik Tuhan. Dan mereka tidak boleh takut. Mereka harus berpegang teguh kepada Allah. Dan mereka tidak boleh digentarkan dengan semua berita-berita dan apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar. Karena kabar buruk ini bisa melemahkan iman mereka. Lalu sebagai respons dari janji Tuhan itu, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Dan bangkitlah para pemuji, yaitu orang Lewi, dan mulai menaikkan pujian, penyembahan, mulai bersorak-sorak kepada Tuhan. Mereka mulai dengan doa, mereka menutup ibadah pada hari itu dengan pujian penyembahan. Dan Tuhan berperang sejak itu. Besoknya, penyembahan masih berlangsung. Dan Yosafat menyusun strategi bahwa barisan perang di depan adalah pemuji, bukan tentara reguler. Ini sesuatu yang aneh dan tidak konvensional. Dan dikatakan, jangan takut, berpegang teguh. Karena Tuhan akan membuat kita berhasil. Lalu mereka disuruh, apa bekal mereka di dalam pujian itu? Mereka mulai menyatakan pernyataan iman ini. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian syukur kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kira-kira begini. Ketika mereka mengingatkan Tuhan akan apa yang terjadi di masa lalu. Lalu mereka mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan kami bersyukur bahwa Engkau membebaskan kami dari Laut Merah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Artinya apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu akan masih terjadi sampai sekarang. Karena Tuhan adalah setia. Dan ayat 22 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang di pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Akhirnya, pujian yang dinaikkan oleh baris depan itu justru dibuat Tuhan menjadi suara teror kepada musuhnya. Dan mereka saling membunuh satu sama lain. Sehingga ketika bangsa tentara Yehuda turun dan sampai ke tempat perang, mereka melihat sudah mayat bergelimpangan di sana. Tidak ada satupun yang hidup. Lalu mereka 3 hari harus mengumpulkan semua jarahan itu. Dan membawa itu pulang. Pada hari keempat dikatakan mereka memuji Tuhan. Dan sampai ke Yerusalem, mereka terus memuji Tuhan. Sampai tiba di bait suci, mereka menaikkan pujian lagi. Sahabat Lectio Divina yang dikasih Tuhan, lihat strategi mereka. Mulai dengan pujian, dilanjutkan dengan pujian dari dalam peperangan, dan ditutup dengan pujian dan ucapan syukur. Itu kekuatan yang kita belajar di dalam kisah ini. Dan kalau Yosafat memiliki alasan untuk mempercayai Tuhan di saat krisisnya, hal yang sama kita bisa percaya pada hari ini. Sama seperti Yosafat, ia melihat perbuatan Tuhan di masa lalu. Dan menjadi dasar kepada dia untuk percaya bahwa saat itu Tuhan pasti akan menolong mereka lagi. Hal yang sama, kalau Tuhan sudah menolong Yosafat hari ini, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membebaskan kita dan juga gereja dan bangsa kita. Ingat apa yang Allah katakan kepada kita di dalam Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Allah, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Kristus Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Allah menyerahkan Yesus harus sampai mati di kayu salib, menanggung semua kesengsaraan kita.
bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bersama-sama dengan Yesus? Jadi, sahabat sekalian, Tuhan sudah melakukan, Tuhan berperang di dalam Yesus Kristus. Peperangan sudah dimenangkan. Hari ini bersama dengan Yesus dan di dalam Kristus. Hanya ini kuncinya, di dalam Kristus. Kita bersyukur atas apa yang sudah Dia lakukan. Dan di dalam Kristus kita menerima jarahan perang itu, menikmati kemenangan bersama Kristus. Dan saat ini, karena atas dasar karya Kristus yang sudah selesai, mari kita merespon dengan memuji Tuhan. Mari kita terus bersyukur dan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Kalau kepada bangsa Israel Engkau lakukan, hari ini Engkau lakukan kepada saya, kepada bisnis saya, kepada keluarga saya, komunitas kami, gereja, kota, bangsa, bahkan dunia ini. Bapa di surga, kami bersyukur bahwasanya kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya. Engkau yang berperang bagi kami saat kami tidak tahu harus berbuat apa lagi. Engkau akan mengintervensi keadaan kami ini Tuhan. Dan menjadikan sebagai pengalaman rohani bagi kami yang mengubah hidup kami untuk selama-lamanya. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami akan menjadi teguh. Terima kasih Tuhan atas kuasa pujian yang Engkau berikan di bibir mulut kami ini. Biarlah senantiasa kami bersyukur dan menaikkan pujian pengagungan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.